Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebentar, Mbak. Ini ada yang mau telepon jadi. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi Waalaikumsalam robba, warahmatullahi wabarakatuh. wabil islami dina, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Bu Loli dan Mbak Novi yang saya sayangi. Alhamdulillah, memang untuk istiqomah itu berat ya. Yang ringan itu istirahat katanya. Jadi enggak apa-apa selagi masih ada apa namanya, masih ada minat dari jamaah, insya Allah saya masih menyediakan waktu untuk kita belajar bareng gitu. Karena ya sebetulnya kan belajar itu kan sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat dan syukur kalau kita ini punya komunitas, punya jamaah untuk eh, saling memotivasi dan mensupport kita untuk terus belajar. Karena betapa banyak ilmu Allah yang terbentang luas, yang makin hari makin kita kaji, kita makin tahu itu sebetulnya makin merasa tidak tahu, ketidaktahuan kita. Nah, karena itu saya terima kasih Mbak Novi dan Bu Loli yang setia menemani kelas ini. Mari kita selagi masih ada waktu luang, masih sehat, ya diberi umur panjang, tidak tahu sampai kapan kita akan mengkaji kelas ini. Bahkan saya berpikir kalau selesai buku ini, kitab ini ya kita ganti kitab lain gitu. Kita ganti kitab lain. Ya. Nah, kita sudah masuk di pembahasan tentang surat Al-Baqarah ya. Nah, kemarin kita bahas terakhir kapan, yaitu kayaknya bulan-bulanan waktu itu kita off-nya. Nah, sehingga sekarang untuk merecall lagi ya butuh waktu ya. Oke, saya coba buka di waktu itu sudah keselarasan ya antara pembuka surat dan penutup surat. Nah, sekarang pada mawadhi'us surah al-mubarakah. Jadi tema-tema yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, tema-tema yang ada di surat Al-Baqarah ini, bada as-surah bitakosi min nasi ila salasati aqsam. Jadi di surat Al-Baqarah ini dibahas bahwa manusia itu sejatinya terbagi menjadi 3 golongan. Ya, terbagi menjadi 3 golongan yang disebut dengan mukminin, kafirin, dan munafikin. Jadi ada 3 kelompok. Maka yang pertama kan alladzina yu'minuna, itu di awal-awal ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu jadi orang yang beriman. Lalu nanti ayat berikutnya innalladzina kafaru sawaun alaihim gitu. Nah, lalu nanti ada yang ciri-ciri orang munafik itu fa idza khalau ila syayatinihim itu qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Jadi kalau bersama orang beriman dia mengatakan qalu amanna, ya kami beriman gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi ketika mereka kembali ke setan-setan mereka, ya, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahziun. Kami tuh cuman ngejek, cuman ngolok-ngolok gitu. Nah, ini ciri orang munafik. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Ada 3 kelompok manusia, beriman, kafir, dan munafik. Nah, lalu di sini juga dijelaskan tentang tajarubul istikhlaf fil ard. Jadi peran manusia di dunia ini ya,
itu kan selain ibadah, itu ada istikhlaf, ada isti'mar. Kalau di surat Adzariyat itu kan 51 atau 53 itu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi fungsi dan peran manusia di dunia ini yang pertama adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah. Ibadah ada ibadah mahdoh yang tata caranya sudah diatur secara detail, rinci gitu. Ada yang ibadah secara umum. Ya termasuk kita istiqomah dalam belajar ini juga bagian dari ibadah. Lalu yang kedua adalah istikhlaf. Istikhlaf itu sebagai khalifah fil ard. Di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku ini mau menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, siapa khalifah itu? Ya manusia. Ya. Nah, tajarubul istikhlaf. Tajarub itu bisa diartikan eksperimen atau tahapan kekhalifahan di atas bumi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti setelah istikhlaf itu adalah isti'mar. Itu yang cerita tentang Nabi Soleh itu kan. Wasta'marokum fiha. Jadi manusia itu untuk memakmurkan bumi ini sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah di bumi. Lalu kita itu berbuat apa di bumi ini? Kan pasti kita harus memperbanyak amal soleh dengan meramaikan. Nah, itu isti'mar. Nah, maka di sini disebutkan, jadi ada tahapan-tahapannya. Atau tajribah itu bisa diartikan percobaan atau eksperimentasi. Nah, arabot asurah awalu tajribah istikhlafi fil ardi mutamatsilah fi abina Adam alaihissalam. Jadi eksperimen pertama atau tahapan pertama itu adalah aradot as-surah. Surat ini menjelaskan awal tajribah, tahapan kekhalifahan pertama itu ya, awalu tajribati istikhlafin fil ardi mutamatsilah fi abina Adam. Itu dicontohkan oleh Nabi Adam. Fakanat bimasa batit tamhid. Tamhid itu preambul gitu, kayak pembuka, pengantar. Ya, ini adalah pengantar. Wa min khilali hadhihi tajribah tabayyana lanal ayati ada watu iblis al-qadimah wa annahu la yaddakhiru waqtan wala juhdan limuharabatina wa ighwaina huwa wa qabiluhu. Nah, ini penjelasan tentang apa? Min khilali hadza, di tengah-tengah ini at-tajribah tabayyana. Jadi eksperimentasi atau tahapannya itu menjelaskan kepada kita ayat tentang permusuhan iblis. Ya. Al-qadimah yang begitu lama, wa annahu la yaddakhiru waqtan. Jadi dia itu nggak pernah, yaddakhir itu sih asli artinya menyembunyikan ya. Jadi dia itu kayak nggak rela gitu, waktu, wala juhdan, dia itu tidak akan melenakan waktunya, menyia-nyiakan waktunya, dan kesungguhannya limuharobatina untuk menjerumuskan ya wa ighwaina, untuk menjerumuskan kita ya, huwa wa qabiluhu, ya si iblis dan baral tentaranya itu tadi, dia tidak akan rela, tidak akan menyanyiakan kesempatan waktu ya, kesungguhannya untuk terus menjerumuskan kita ke lubang kebinasaan. Panahnu idzan, maka dari itu kita ini ya
Fi harbi syarsatin. Ya, di dalam peperangan yang berat, ya. Wala najatin lana minha. Jadi enggak ada keselamatan bagi kita, wala nasrin. Kita enggak mungkin dapat keselamatan, enggak mungkin dapat pertolongan illa bil i'tisami billah. Melainkan kalau kita itu i'tisam itu berpegang teguh. Ya, di surat Ali Imran ayat berapa? Sekitar 102-an itu kan. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Nah, jadi berpegang teguh di jalan Allah. Wal inqiyadi li awamirihi, lalu menjalankan perintah-perintahnya, menaati perintah-perintahnya, wajatina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Kama fil ayat, nah itu dari 30 sampai 39. Yang tadi saya kutip, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, dan seterusnya itu. Oke. Nah, sekarang tahapan atau eksperimen kedua. Aradot as-surah saniyat tajribat istikhlafin fil ardi mutamatsilah fi Bani Israel. Jadi tugas kekhalifahan itu pertama diperankan oleh Nabi Adam. Di mana ketika itu Nabi Adam digoda sama iblis. Itu kan. Nah, ini bukan terjadi saat itu aja pada Nabi Adam aja. Ternyata juga sepanjang hidup manusia ini akan terus diganggu oleh iblis. Nah, untuk menyelamatkan dari gangguan iblis itu, menurut penjelasan dari kitab ini adalah i'tisam billah. Jadi, apa itu tadi, berpegang teguh di jalan Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Nah, sekarang yang kedua, tahapan penerapan kekhalifahan atau tugas kekhalifahan manusia itu, menurut ayat ini dijelaskan tentang contoh bagaimana Bani Israel menjalani kehidupan di dunia ini. Wa bayyanat kaifa an'amallahu alaihim. Surat ini menjelaskan bagaimana Allah memberi nikmat kepada Bani Israel. Ya. Jadi banyak sekali ayat tentang Bani Israel. Faddalna ba'dahum ala ba'd itu kan. Jadi dia itu diunggulkan di atas yang lain. Lalu Allah an'amallahu alaihim. Memberi nikmat kepada mereka. Wa faddalahum, dan mengunggulkan mereka. Ala ahli zamanihim. Di atas zamannya. Wa ja'ala fihim al-anbiya. Dikirim, diutus juga para nabi di kalangan mereka. Coba kita lihat Bani Israel itu kan nabinya dari siapa? Kan kalau Yakub itu yang Israelnya kan. Nah, nabinya itu Bani Israel ya. Nabi yang dari Bani Israel itu kan berarti dari Yusuf ya, anaknya Nabi Yakub. Kan Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub. Dinamakan Israel itu punya dua arti. Isra itu bisa berarti perjalanan di waktu malam. Ya, maka ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena Nabi Yakub itu kebiasaannya suka berjalan di waktu malam untuk ya kayak merenung ya, mencari inspirasi mungkin begitu, jalan-jalan malam ya. Nah, maka disebut dengan Isra. Nah, lalu Israel juga dari bahasa Ibrani artinya Abdullah, hamba Allah. Ya, maka Bani Israel itu adalah anak turunnya Nabi Yakub. Nah, anak turunnya Nabi Yakub itu siapa? Ya dari Yusuf, ya.
nanti sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Zakaria, sampai ke Nabi Harun, nah Musa, Harun, Yahya, Zakaria, dan seterusnya itu masih keturunan dari Bani Israel. Nah, dari keturunannya Ishak itu. Jadi Yakub, Yusuf, lalu Ishak, ya, Ibrahim, Ismail ya. Ismail, ya kan? Nah, itu jadi Nabi Yusuf kan Nabi Yakub itu ya itu seterusnya itu banyak sekali kan nabi-nabi, ya. Jadi Nabi Yusuf, apa namanya, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Nah, Ishak nanti punya anak, Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Kalau yang dari garis Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Kalau yang garisnya Ishak, nah itu turun sampai ke Zakaria, Yahya, seterusnya itu. Maka di sini disebutkan wajah alafihim al-ambiya'a. Bisa di pointer nggak Mbak Novi? Ini supaya Mbak Rina tahu sampai mana. Ini kalau saya ini kelihatan nggak kursornya sampai ke sini? Kelihatan nggak? Harus jadi itu dulu nih, apa, harus jadi host dulu saja. Maksudnya itu apa, itu Iya. request remote control tuh. Ada Ketemu view Ica. option, klik. Ya Mbak Rina, Udah tapi kelihatan. ketemu. Oh Yang udah. baca Ya udah Mbak. Alafim Ambia, Heeh. iya Ya, sudah. oke Mbak. Ya Mbak, oke. Nah, lalu wa wasa'alahum min fadlihi wa ataihi. Wasa'a itu artinya meluaskan. Jadi Allah juga meluaskan pada Bani Israel itu keutamaan, keunggulan dan pemberiannya. Wa kaifa qabalu dzalika? Nah, bagaimana mereka itu ketika Allah berikan nikmat, Allah turunkan banyak nabi pada mereka, Allah luaskan keutamaan pemberian untuk mereka, tetapi mereka qabalu dzalika bil kufri wal isyani wal juhud. Tapi Bani Israel ini malah menerima semua itu dengan kekafiran, dengan pembangkangan, dengan pengingkaran. Fadhayya'u al-amanah. Maka kemudian Allah menghilangkan amanat itu. Ya. Karena ya diberi banyak amanah kan buat wa fashalu fi tahammulil mas'uliyah. Akhirnya mereka pun gagal. Fashalu itu artinya gagal. Fi tahammulil mas'uliyah, dalam membawa atau tahammul itu kan kayak memikul, ya, tanggung jawab itu. Kama fil ayat arbaun. Sampai dari ayat 40 sampai 123. Maka di situ kan disebut ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Itu kan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila, dan seterusnya itu. Ayat 40 sampai 123. Jadi wa qala rabb apa tadi? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru nikmatallah, ingatlah nikmat Allah. Ya, wa aufu bi ahdi. Apa namanya? Penuhilah janji kalian itu kepadaku. Ya, ufi bi ahdikum. Nanti aku akan memenuhi janjiku. Wa iya ya farhabun. Dan takutnya itu kepadaku. Tapi Bani Israel itu banyak melakukan pembangkangan-pembangkangan. Makanya di sini disebutkan karena mereka menerimanya atau menerima nikmat Allah, keunggulan yang Allah berikan itu dengan kekafiran, dengan pembangkangan, maka Allah hilangkan amanat itu wa fashalu fi tahammulil mas'uliyah, sehingga mereka menjadi gagal dalam mengemban tanggung jawab itu. Mas'uliyah itu artinya responsibility. Lalu yang ketiga, ya jadi ya tadi yang pertama, eksperimen kekhalifahan manusia itu yang pertama diperankan oleh Nabi Adam, yang kedua diperankan oleh
Bani Israel. Yang ketiga, at-tajribah ats-tsalitsah. Eksperimentasi yang ketiga, aradat as-suratu tajribatan najihatin lil istikhlafi fil ardi mutamatsilah fi abil anbiya. Surat ini memaparkan tentang tahapan penerapan kekhalifahan di bumi ini. Yang ketiga itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakana namudzajan sholihan. Namudzaj itu artinya contoh, ya, example. Jadi Nabi Ibrahim ini role model, namudzajan sholihan, yang solih, ya, ro'ian, sukses, ya. Fa'addal amanah. Jadi menjalankan amanah. Wa najaha fil muhimmah. Jadi berhasil dalam hal-hal yang penting tadi. Kama fil ayat wahid arba wa ishrun. Jadi ayat 124 sampai 141. Ya, menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, ya, Nabi Ibrahim ketika kita baca di ayat-ayat terakhir itu di juz 1 yang hampir ke juz 2 itu kan, itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Idzan, kata buku ini menjelaskan, kitab ini, bada as-surah bitajribatil ula litamhidi wa khutimat bitajribatin najihah liraf'il ma'nawiyat wa atat bainahuma bitajribatil fashilah lina'khudad durus wal ibar wa nata'allama fil akhta. Kana hadzal juz'ul awal minas surah. Nah, jadi kalau kita sudah hafal satu juz 1, inilah penjelasan singkatnya itu. Jadi tadi kesimpulannya gitu ya. Di juz 1 surat Al-Baqarah itu ada 3 tahapan atau 3 eksperimentasi kekhalifahan manusia di muka bumi. Yang pertama diperankan oleh Nabi Adam, yang kedua diperankan oleh Bani Israel, yang ketiga diperankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, tahapan kekhalifahan yang pertama, ya, itu tadi, ya, masih preambul tadi, pembukaan tadi. Ya. Saja mau nanya boleh? Ya, gimana Bu? Berarti kan tadi yang di ayat 30 itu kan yang ketika wa iskola rabbuka lil malaikati khalifah itu, berarti itu menunjukkan fungsinya manusia. Tapi memang kalau kita baca surat Al-Baqarah itu kan dari ayat tadi itu ada tanda pertama setelah penciptaan khalifah Nabi Adam. Habis itu menegur Bani Israel. Habis itu yang wa izib tala Ibrahim ya kan? Yang pertama ya. Itu pembukaan kata-kata Nabi Ibrahim. Jadi dalam melihat isi itu, si penulis menafsirkan bahwa dari kata awal pertama ini jailu kafir abi khalifah itu di konteks dihubungkan dengan bahwa itu pertama karena Nabi Adam, jadi disebut Nabi Adam. Kata sesudah itu pesan Nabi dan Israel, justru jadi dianggap itu sebagai tajribahnya tadi. Ya. Bilang gitu ya berarti ya maksudnya ya? Ya Bu. Jadi secara sederhana, sebentar Bu. Ya. Nggak boleh naik. Nah, iya Bu. Jadi memang kalau saya suka baca buku ini itu karena apa ya, mendalam, refleksi dari penulisnya itu ya. Tapi disederhanakan gitu. Nah, sehingga mungkin kalau misalnya kita baca buku-buku tafsir yang apa istilahnya kan, tafsir itu metodenya ada 3 ya. Ada tahlili, ada ijmali, ada muqarron.
Ada satu lagi apa? 3 atau 4 ya? Maudhu'i. Ya, jadi ada tahlili, ada ijmali, ada maudhu'i, ada mukoron kalau mau dicatat. Tahlili itu analitis, jadi detail banget gitu kalau menafsirkan ya. Nah, lalu yang kedua itu ijmali, global. Jadi kalau menafsirkan ayat Quran itu global aja, misalnya per ayat per ayat itu diterjemahkan, tapi apa ditafsirkan, tetapi global gitu. Nah, yang ketiga itu maudhu'i. Maudhu'i itu tematik ya, tematik sehingga diambil tema-tema tertentu. Nah, kemudian yang keempat itu mukoron dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain yang mirip gitu kan, banyak sekali ya ayat-ayat yang mirip dalam Quran itu. Nah, kalau ini sih mungkin kalau misalnya kita simpulkan dia bisa jadi ini mungkin ijmali kum maudhu'i gitu. Ijmali kum maudhu'i. Jadi gabungan antara penjelasan ayat-ayat Quran secara global karena di sini kan tidak dijelaskan ayat per ayat kan, tapi global aja gitu menjelaskannya dan juga ditematisasi gitu. Maka kalau misalnya kita itu nggak cukup waktu untuk membaca keseluruhan ayat Quran, ya, terutama penafsirannya gitu, mungkin menurut saya ya ini langkah awal sih ya kita untuk memahami Al-Quran. Paling nggak kita dari buku ini paham, oh ternyata kandungan dari surat-surat dalam Al-Quran itu ini gitu. Berarti kalau Ibnu Katsir itu termasuk tahlili ya Ustazah? Kan Yang dia mana lebih Bu? detail. Kalau Apa tuh? tafsirnya Ibnu Katsir. Iya, Ibnu Katsir Nah, itu tahlili iya. tafsir Al-Misbah Prof. Quraisyhab itu juga tahlili. Terus misalnya tafsir, ya tafsir apa tuh? Ibnu Katsir itu mah tahlili banget, kan analitis sekali. Ada lagi kalau mau itu tafsirnya siapa yang ahli fikih itu ya? Ahli fikih itu. Aduh Mbak Novi inget nggak? Aduh siapa namanya ya? Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Wahbah Az-Zuhaili itu detail banget, Bu. Jadi dari misalnya dari analisis bahasa. Analisis bahasa itu aja nanti disampaikan semua, misalnya dari tajwidnya, kemudian mungkin nahwu sorofnya, sampai ke balaghahnya, itu dipaparkan semua. Nah, nanti intisari hukumnya apa juga dipaparkan di situ, sejarahnya apa. Kalau kalau yang punya Wahbah Zuhaili itu tahlili banget, analitis, cukup luas gitu dalam membahasnya. Nah, kita kan mungkin ya dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin ya kita eh, belum cukup waktu gitu untuk menghabiskan itu. Tapi kalau ini kan paling nggak global-global gitu kan. Sehingga kita ya, setidaknya dulu kan kita udah hatam yang juz 30 ya. Paling nggak kan kita tahu, oh Anas itu apa sih tema pentingnya gitu kan. Oh Al-Falaq apa tema pentingnya, Al-Duha apa yang sudah kita bahas itu. Mungkin kalau pengen mengingat-ingat lagi bisa dilihat lagi di apa YouTube-nya sih Alhamdulillah sama Mbak Novi direkam terus dan diupload. Jadi paling nggak kita punya jejak digital ada di situ kalau kita. Nah itu. Jadi ini tadi apa namanya tema atau pembahasan kesimpulan dari apa yang terkandung dalam surat Al-Baqarah juz 1 ya menurut pengarang kitab ini ada 3 tahapan atau eksperimen dalam memerankan kekhalifahan, peran kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Yang pertama melalui kisah Nabi Adam, yang kedua melalui kisah Bani Israel, yang ketiga melalui kisah Nabi Ibrahim. Nah, itu semua ada pelajaran penting di situ ya. Jadi bagaimana ketika Nabi Ibrahim digoda oleh iblis, bagaimana Bani Israel itu memerankan kekhalifahan tetapi mereka tidak amanah, itu. Nah, yang ketiga diperankan oleh keluarga Nabi Ibrahim, ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya anak cucu yang makanya disebut dengan Abul Anbiya itu, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak, dua-duanya nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub nabi. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf nabi. Nanti ke bawah lagi dari menantu-menantunya mungkin ya ke Ayub. Ayub itu nggak salah menantunya ya Nabi Yakub. Sampai ke Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, sampai ke Isa, ya itu semua di jalur Bani Israel. Maka di situ disebutkan Allah mengangkat, memberi ke apa banyak kenikmatan kepada Bani Israel dengan diturunkan para nabi, diberi keunggulan,
diberi banyak keutamaan. Tetapi mereka menerimanya itu dengan bil kufri wal isyani wal juhud. Kekafiran, pembangkangan. Isyan itu jamak dari to'ah. Kalau to'ah itu kan taat ya. Maka kita ada sami'na wa ato'na, ada sami'na wa asoyna. Sami'na wa ato'na itu kami mendengar dan menaati. Lalu sami'na wa asoyna, kami mendengar dan tapi abai, membangkang. Oke. Nah, sekarang al-minhaj atau al-manhaj wa dustur. Sekarang berikutnya Mbak ke metode dan cara. Tumaja al-juz utsani. Sekarang kita masuk ke juz kedua. Juz kedua punya gimana? Pertama, saqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan seterusnya itu kan? Nah, sekarang kita masuk ke juz kedua. Yudahu lil ummah al-manhaj wad-dustur alladhi yasiruna alaihi litahqiqi muhimmatil istikhlafi fil ardi. Waja'a hadzal manhaju wa hadzal dusturu murattaban ala marahila munasiban li ahwalil ummah wa nufus wa taba'i afrodiha ala nahwit tali. Nah, pada juz yang kedua, yudhahu lil ummah dijelaskan kepada umat tentang apa al-manhaj wa dustur. Metode dan cara alladzi yasiruna alaihi yang ditempuh oleh manusia. Litahqiqi muhimmatil istikhlaf, untuk tahqiq itu mewujudkan atau merealisasikan ya pentingnya istikhlaf fil ard, menjalankan peran kekhalifahan di bumi ini. Wajah hadzal manhaj wa hadzal dustur murattaban, maka kemudian metode dan cara ini dijelaskan secara bertahap, sistematis, murattaban ala marahil. Murattaban ala marahil itu maksudnya sistematis pada tahapan-tahapannya. Munasiban li ahwalil ummah, menyesuaikan dengan kondisi umat. Munasib itu artinya menyesuaikan. Munasib itu sesuai artinya ya. Li ahwalil ummah, kondisi umat. Wa nufus, dan jiwa. Wa toba'i afrodiha, dan kebiasaan individu. Alan nahwit tali, seperti pada contoh-contoh di bawah ini. Jadi ini refleksinya bagus banget ya menurut saya, kitab ini. Bisa dibuat. Kita kan kadang baca Quran tuh ya baca aja gitu tuh sama terjemahnya. Ini sama pengarang kitab ini ya, si Syekh Adil Muhammad Khalil ini bisa dibuat satu yang sistematis dan membuka wawasan kita gitu. Nah, yang pertama itu apa? At-tamayyuz 'anil umamis sabiqah wa takhallus minat tabaiyah. Tamyiz itu kan privilege gitu kira-kira artinya. Preferensi gitu. Keutamaan atau pembedaan gitu. Anil umamis sabiqah. Dari umat-umat terdahulu, wat takhallus minat tabaiyah. Takhallus itu memurnikan dari ikut-ikutan gitu. Coba Bu Loli bisa bantu buka ayat 104 sampai 106 enggak? Bunyi ayatnya. Berarti juz 1 dong kalau 104 Ustazah. Tapi ini dia ada 141 juga ya. Iya. Coba yang 104 dulu, Bu. Gimana bunyinya? 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya, terus? Oh, lanjut. Ya, lanjut.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Lanjut, Bu. Terus manansakh ya setelah itu ganti Ya, halaman. iya ganti halaman. Yang ayat nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Oke, bisa dibaca terjemahnya tadi Bu ya. Berarti dari ya. Sempat ya tadi ya. Sebelah ya, Pak. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, tetapi katakanlah unzurna. Dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat kepadanya, kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Dan ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Oke, kalau yang 141 Bu. Nah, jadi itu tadi kan wala taqulu ra'ina tadi mungkin itu karena ikut-ikutan gitu. Jadi kalau bisa itu mungkin kayaknya apa ini tuh kita tuh diajarkan untuk kritis gitu loh. Tidak Ya, ikut-ikutan. Nah, gitu. ya, Yang 141 Bu. ya. Ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya. Ya, demikianlah itu kan umat yang terdahulu. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, ya. Jadi itu kan maka ada tahapan-tahapan dalam kehidupan manusia itu. Jadi Allah menciptakan umat-umat gitu kan. Ada preferensinya, ada keutamaan-keutamaannya, ada kelebihan kekurangannya gitu kan. Nah, jadi di sini dikatakan kalau jangan ikut-ikutan gitu. Cuman kita ini diajarkan kalau yang di juz 4 itu kan di surat Ali Imran itu disebutkan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin ya kalau nggak salah. Nah, jadi telah berlalu satu tradisi sunanun, sunnah itu kan bisa diartikan tradisi kan. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan man sanna sunnatan falahu ajruha wa ajruman amila biha itu loh. Jadi siapa yang dia punya tradisi baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan itu dan pahala orang yang mengikutinya. Gitu. Nah, jadi qad khalat min qablikum sunanun. Jadi umat-umat terdahulu itu sudah punya kayak tradisi, kebiasaan gitu. Fasiru fil ardi, lalu berjalanlah di muka bumi ini fanduru kaifa karena akibatul mukadzibin. Nanti akan terlihat bagaimana apa namanya akibat dari orang-orang yang pendusta itu. Maka misalnya di Quran juga dijelaskan tentang bagaimana dulu umat misalnya umatnya Nabi Solih gitu kan, namanya kaum Samud ya, umatnya Nabi Hud namanya kaum Ad, lalu kaumnya Nabi Lut, bagaimana mereka telah melakukan apa namanya kerusakan di bumi di zamannya gitu. Lalu Allah ya itu karena mereka mengingkari nabi mereka kan, maka di surat Asy-Syu'ara itu kan dimulai dengan kadzabat itu kadzabat adunil mursalin kadzabat samudul mursalin kadzabat kom. Nah, mereka itu mendustakan para rasul mereka. Maka kita diajarkan untuk apa namanya
sebagai umat ini kita belajar mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Mereka punya tradisi, mereka punya kebiasaan, yang itu kebiasaan buruk, maka kita jangan ikuti gitu. Nah, mungkin ini tadi ayat-ayatnya ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ada metode apa ya di sini disampaikan dari pelajaran ini adalah bahwa yang pertama kita ini hidup dengan peran kekhalifahan. Yang pertama diperankan Nabi Adam, yang kedua Bani Israel, dan yang ketiga diperankan oleh Nabi Ibrahim. Itu kan ada tradisi-tradisi yang sudah dilakukan. Kalau Bani Israel ya kayak gitu itu orangnya ngeyel ya, sama Allah banyak diberi nikmat tapi dilalaikan. Justru mereka menerimanya dengan kekafiran gitu. Lalu ada apa namanya? Ada profil dari Nabi Ibrahim dengan anak cucunya yang disebutkan dalam Quran itu Hanifan, Musliman ya. Nabi Ibrahim itu orangnya Hanif, bahkan menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Nah, dan sebagainya itu. Lalu yang kedua apa pelajarannya? At-tawazun wal wasatiyah fit tamyiz. Ustaznya boleh nanya nggak? Tawazun ya, gimana Tadi, Bu? maaf tadi yang tadi belum selesai. Yang Ya. 104 itu kan ketika dibilang wala taqulu ra'ina qulu unzurna, kalau kita baca tafsir yang tempat lain tuh aku tahu itu tuh Allah memerintahkan mengucap gitu supaya orang Bani Israel itu orang Yahudi ngeledek apa orang Rasul Nabinya. Nabi Rasulullah Ya. dengan harusnya roina kan lihat ya. Gitu kan. Jadi dia suruhnya unzurna karena arti rouna itu jelek lah kalau nggak salah apa aku lupa. Iya. Nah, Iya, Bu. mas aku di situ kan berarti yang tadi kan bilangnya kita nggak boleh ikut-ikutan. Maksudnya berarti kalau kita baca yang dari sini berarti kita dia mengambil ilmu apa tuh mengambil hikmahnya adalah nggak boleh mengikuti perbuatan buruk gitu ya berarti ya. Perbuatan Bani Buruk. Israel tadi. Gitu kan ya berarti ya. Iya, ya, iya. Nah, Karena kan kalau dari ini kan kalau dari kisahnya kan berarti cuman Rasulullah supaya beda dari mereka. Jadi tidak mengatakan una supaya dikatanya unzurna supaya beda dari orang Yahudi itu kan gitu kan. nah ya. Jadi kita mengatakannya tidak roina tapi unzurna. unzurna. Tapi Ya. dalam hal tafsir ini yang buku kita baca ini berarti kita mengambil hikmahnya adalah jadi maksud aku sudut pandangnya jadi berbeda ya. Berarti kita mengambil hikmahnya adalah kita tidak boleh mengikuti perbuatan buruk itu ya Ustaz benar nggak sih? Nah, Maksudnya. ya semacam itu, Bu. Ya. Iya, Jadi oke. maksudnya adalah Jadi karena sudut ini kan pandangnya lebih beda lagi sama isinya, maksudnya sama asbabun nuzul turunnya surat ini gitu berarti gitu ya. Nah karena kan asbabun nuzul itu kan dia memberi kita apa arahan bahwa ayat ini turun terkait dengan hal itu. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya tentu kalau itu baik kita ikuti, kalau tidak berarti kita tinggalkan. Kan inilah justru keistimewaan Al-Quran itu diceritakan di dalam ayat-ayatnya itu nggak melulu yang baik gitu, Bu. Maka misalnya kita mengambil sampel ya, taruhlah kita ambil satu tema tentang perempuan-perempuan dalam Quran misalnya. Itu kan makanya yang dibahas juga kalau yang di surat At-Tahrim itu kan perempuan yang baik juga dicontohkan, yang tidak baik juga dicontohkan kan gitu kan? Kalau istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut, dia profil perempuan yang tidak baik. Nah, itu kan juga disertakan gitu. Jadi keseimbangan dalam Quran itu justru itu. Cerita tentang Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, juga masuk dalam kisah-kisah dalam Quran. Misalnya gitu kan. Fir'aun juga dicontohkan, tapi juga ada kisah Luqman, ada kisah Ali Imron, ya kan Imron dan keluarganya, ada kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu. Nah, jadi itu tadi pelajarannya adalah maksudnya jangan suka ikut-ikutan pada sesuatu yang buruk. Nah, kira-kira gitu, Bu. Maka ini at-tamyiz anil umami sabiqah wa takhallus minat tabaiyah. Mungkin ini juga pelajaran kalau kita refleksikan lagi ya kita itu supaya ketika melakukan ibadah atau amal soleh itu diiringi dengan pengetahuan gitu Bu, sehingga nggak sembarang ikut-ikutan gitu loh mungkin ya. Bisa juga dimaknai seperti itu. Dari poin 1 ini kan at-tamayyuz anil umamis sabiqah.
Jadi kita itu harus ada pembedaan. Tamayuz itu kan itu tadi bisa berarti preferensi atau privilege dari umat-umat yang terdahulu, itu kita jangan ikut-ikutan gitu. Wa takhallus minat tabaiyah. Maka mungkin sih kita kembalikan lagi ya, kita itu harus menjadi umat yang unggul, harus menjadi umat yang berpengetahuan luas, sehingga dalam menjalankan ibadah atau amal soleh atau pekerjaan-pekerjaan di dunia ini untuk menjalankan peran kekhalifahan kita di muka bumi ini, kita nggak ikut-ikutan. Nah, tapi karena kita punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, mungkin itu Mbak Bu yang dimaksud dengan tabaiyah. Wa takhallus anit tabaiyah itu tadi. Iya, iya. Ya, oke. Terus yang kedua, at-tawazun wal wasatiyah fit tamyiz. Nah, kita ini diajarkan untuk tidak terlalu ekstrim. Kalau kita itu terlalu ekstrim kan ada pernah dengar cerita nggak sih yang namanya Abdullah bin Abdullah bin siapa ya? Abdullah itu kan banyak banget ya. Abdullah bin bukan Zubair siapa bin siapa. Itu yang mendapatkan teguran dari Nabi karena dia tuh pinginnya itu hari-harinya baca Quran melulu gitu. Jadi dia tuh sama Nabi bilang pada Nabi, Nabi saya tuh pingin hatam Quran setiap hari. Kata Nabi, jangan, itu nanti kamu malah bosen gitu. Terus berapa dong Nabi? Ya sebulan lah khatam itu. Aduh, itu mah kelamaan. Saya kan masih muda, saya masih kuat gitu. Saya bisa kok hafal, bisa kok khatamkan Quran dalam waktu kurang dari itu gitu. Terus sama Nabi itu kan sampai negosiasi ya sama Nabi ya. Jadi dari sebulan ke 2 minggu, ke 3 minggu, 2 minggu, seminggu sampai 3 hari. Nah itu kata Nabi sudah maksimal itu 3 hari dalam menghatamkan Quran. Karena kalau kamu baca Quran melulu, nanti yang ada bosan gitu. Nah ini kalau dalam bahasa agama disebut dengan ghulu. Ghulu itu berlebihan. Kita ibadah melulu juga nggak boleh gitu. Ibadah melulu juga nggak boleh. Jadi ada at-tawazun. Jadi seimbang. Kalau di surat Al-Qasas 77 itu kan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu tentang dunia tentang akhirat itu kan, tapi jangan lupakan juga soal dunia gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, itu banyak kisah. Bahkan Gus Baha itu sampai pernah ya mungkin nggak tahu guyonan apa ya benar-benar ya. Beliau itu bilang gini, kalau orang itu berlebihan dalam beribadah, itu justru yang malah sering ditegur sama Nabi. Tapi kalau orang yang kurang-kurang ibadahnya itu nggak dapat teguran dari Nabi. Gitu kalau Gus Bah bilang gitu. Maka di sini kan diajarkan untuk tawazun wal wasatiyah fit tamyiz. Jadi dalam menjalankan eh, preferensinya tadi sebagai umat yang unggul, yang terdepan itu tadi, kita juga perlu seimbang. Maka misalnya ya kita jangan yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman, misalnya anti digital, misalnya gitu kan juga nggak bisa ya. Nah, jadi kita mengedepankan akhirat, tetapi juga dunia jangan ditinggalkan. Atau mungkin bisa dibaca ayatnya, Bu, supaya lebih jelas. 158. Mbak Novi bisa dicarikan mungkin itunya. Berapa ini? Al-Baqarah 158 ya. Gimana itu punya ayatnya? Aku bacain, teacher, boleh? Ya boleh, boleh. Boleh Mbak Rin. Minasyaitonirrajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Oke. Tapi mestinya ada yang lebih relevan sih ya kayaknya ayatnya. Iya, tapi kok ke sini? Ya. Tapi kalau lihat di terjemahnya itu tawazun itu maksudnya ya seimbang Pertengahan. tadi. Mm-mm. Bukan yang 142 itu, teacher. Itu umat pertengahan itu. Nah, kayaknya sih Iya, itu, Mbak. 142 iya benar. 143, maaf. Jangan aku umat Nah, wasatol ya, litatku nah umata hadalah. wasatol litakum. Iya, Kayaknya itu yang lebih cocok. iya. Nah, berarti ini perlu kita revisi ya. Salah Namanya kali. juga nulis. Apa Soalnya kan ketuker? nggak nyambung. Ketuker mungkin ya.
Oh iya, kayaknya ketuker, Mbak. Mungkin ini 150 sampai 158 yang ujian-ujian ketaatan itu. Nah, coba yang 142 aja kita ini. Berarti litaku nusyuhada'a itu kan eh kulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Nah, ini berarti wa kadzalika ja'alnakum ummata, ya ini pas. Ini kan di ayat kedua ya, di juz 2 itu. Ya, ya. Nah, ini umatan wasaton itu. Nah, jadi menjadi umat yang pertengahan. Litakunu syuhada a'alan nas, supaya menjadi saksi atas Ayat berapa manusia. itu ya? Gimana, Bu? 143, Nov. 43. 143. Nah, berarti yang benar ini menjadi umat yang kalau di sini apa? And so we have made you Pertengahan, believers teacher. and upright community. Berarti upright ini artinya ya tengah ya berarti ya. Ke upright itu gimana? Berarti ke kanan atau ke atas? Ya, tapi wasaton itu maknanya adalah tengah. Makanya pemain sepak bola itu kan ada wasit kan. Wasit itu dari bahasa Arab. Makanya dia itu nggak boleh terlalu condong ke klub yang ini apa klub yang ini. Jadi dia harus pertengahan gitu. Harus adil. Wasitun. Nah, jadi wasaton itu artinya pertengahan. Oke, jadi kita mengambil langkah seimbang. Oke, kembali ke teksnya lagi, Mbak Nov. Yang ketiga itu adalah apa itu tadi? Al-ikhtibar. Mana tadi? Oke. Yang ketiga, ikhtibarat amaliyah lit-ta'ah. Ikhtibarat itu sih bisa diartikan kayak ujian ya. Jadi ujian-ujian ketaatan. Nah, ini mari kita cek bunyi ayatnya. Di antara ujian ketaatan tuh kayak gimana? Nah, ini mungkin yang 150 berarti sampai 158. Coba Mbak Nov dibukakan lagi 150. 150. Wa min haitsu kharajta fa'alu jaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fa'alu juakum syatrahu li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina dzalamu fala tasyahum. Kayaknya ini kan ada ya ayat yang bunyi walana bluwanakum bisyai'im minal Iya, khaufi itu itu di kan? halaman berikutnya, teacher. Yang Oh, itu 15 berapa, Mbak? Sesudah walataku 5 ayat itu. Itu 15 berapa? Kalau yang Nah, walana itu beluanakum 155. Nah, berarti itu. 154, Nah, 155. nah, berarti ini. Coba ke atasnya. Dia tentang apa 150? Ke atas lagi, Mbak. Itu walataku 5 yuktaru fisabilillah. Oh, oke. Nah, berarti ini mestinya ya ini 150 sampai 158 yang tentang ikhtibar itu tadi. Ikhtibar itu karena artinya ujian. Ya, dan kami sungguh benar-benar akan menguji kalian dengan apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya kan? Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini ayat tentang ujian itu tadi. Oke, berikutnya Mbak, yang keempat. Kita kembali ke teks lagi, Mbak Novi. Yang keempat, tafsilul manhaj wa tasyri'at. Jadi ini dalam apa namanya? Menjelaskan syariat itu ada rinciannya gitu, Mbak. Tafsil itu artinya rincian. Kalau munfasil itu kan artinya terpisah kan. Nah, tafsil itu artinya terpisah atau terinci. Nah, rincian dari metode dan syariat Islam itu apa aja? Yang pertama, ibahatu thayyibatil ardi kulliha illa ma harramallah wastafna. Jadi sebetulnya kan kita itu dihalalkan semua makan apa aja di bumi ini yang baik-baik. Nah, di juz 2 itu di halaman berapa? Yang lembar kedua atau ketiga itu kan ada yang ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnahum. Ma razaqnakum ya. Kalau ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Coba dicek
Di halaman kayaknya di bawah kanan. Mungkin 168, halamannya. teacher. Nah, itu gimana punya? Yang ya ayuhal. Yang wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang Nah, terdapat di bumi. Al-Baqarah 168. nah itu yang kalau di Quran kanan bawah kan ya. Ya, Nah, benar. nanti di berikutnya kiri agak nomor 3 itu ada lagi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Marozaknakum. Nah, coba kalau sama ina haromna juga kan sudahnya Ustaz. nah itu. Nah, jadi dari situ kan kita bisa sambil merenungi ayat-ayat itu mentadaburi kalau orang semua manusia, jadi sebetulnya perintah untuk makan yang halal itu kan bukan untuk umat Islam aja berarti kan? Karena di situ disebutkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Nah, tapi kalau bagi orang beriman, min thayyibati ma razaqnakum. Jadi yang baik-baik yang kami rizkikan pada kalian. Jadi berarti kalau umat Islam itu berarti makannya itu tidak hanya sekedar yang halal, tetapi juga yang thayyib dan yang prosesnya baik. Cara mendapatkan dan memperolehkannya dengan cara yang baik kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Oke, maka di sini disebutkan rincian syariat Islam itu yang dijelaskan di surat Al-Baqarah juz 2 itu yang pertama adalah kebolehan makan apa aja yang baik di bumi ini. Gitu ya. Illa maharamallah, kecuali yang Allah haramkan. Wastafna, dan yang dikecualikan. Nah, coba 172 dan 173 Mbak Novi. Bunyi ayatnya gimana? 172. Nah, ini kan. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kalian dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Nah, lalu yang istithna itu tadi, exception-nya itu ini. Kan itu tadi, semua itu dihalalkan. Kecuali, nah ada pengecualian yang diharamkan. Nah, yang diharamkan apa? Nah, ini. Yang diharamkan itu bangkai, darah, daging sapi, daging babi. Nah, ini sih ada yang guyon gini ya. Itu kan bilangnya di situ daging babi, berarti tulangnya boleh gitu. Ada guyonan kayak gitu tapi itu. Nah, karena di situ kan pakai lahmun ya. Nah, itu kalau orang yang pakai logika itu ya kadang begitu bermain logika, tapi nanti ya penjelasannya bahwa itu keseluruhan dari tubuh babi gitu, bukan cuma dagingnya doang. Nah, gitu. Nah, itu berarti tadi exception-nya di situ. Nah, terus yang kedua, jinai. Jinai itu kriminal, kriminalitas. Nah, jadi yang dibahas di surat Al-Baqarah itu yang pertama, yang untuk juz 2 ya. Yang pertama kebolehan makan apa aja yang halal, kecuali yang diharamkan. Yang kedua tentang kriminalitas. Nah, mau dicek ayatnya, Mbak Novi, 178, 179. Nah, kita sekalian. Oke. 178. Nah, ini. Jadi tentang kriminalitas. Diwajibkan atas kalian kisos. Ya, kisos itu apa namanya? Membalas sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu namanya kisos. Oke, itu contoh ayat-ayat tentang kriminalitas. Berikutnya yang ketiga, Mbak. Yang ketiga, tasyri' apa itu? Oh, belum ya. C ini ya, Jim. At-tanbi ala ahammiyatil wasiyah. Peringatan tentang pentingnya wasiat. Nah, jadi ini poin-poinnya yang di juz 2 itu. Lalu berikutnya, tasyri' mau dilihat semua Mbak atau nanti dicek sambil longgar di rumah ya. Maksudnya sekarang kita cepat aja. Jadi ini poin-poin yang dibahas dalam surat Al-Baqarah di juz 2 itu tadi. Pertama, kebolehan makan yang halal. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, pentingnya wasiat. Yang keempat, syariat puasa. Lalu syariat jihad dan peperangan. Ya, peperangan dan pembunuhan, kira-kira begitu. Jihad dan perang, ya. Lalu haji.
hukum keluarga. Nah, ini tadi yang saya baru ngobrol sama Mbak Novi. Mbak Novi kayaknya kalau kita bahas ayat-ayat tentang perempuan, gimana Mbak, menarik ya. Ini kan ada tentang zawaj, pernikahan, lalu ila. Ila itu apa? Kalau tidak salah itu sumpah suami untuk tidak berhubungan dengan istri gitu loh, nggak salah. Ila itu. Nah, terus talak, perceraian. Lalu ada khulu. Khulu itu, terus ada khulu itu apa itu ya? Mungkin yang Itu yang ada istri menggugat cerai bukan Ustaz ya? ada yang pembangkangan ya, pembangkangan suami istri itu loh. Kadang kan, oh itu nusuz namanya. Hulu bukan Nanti kita, istri menggugat cerai ya? oh iya mungkin ya, khola. Oh. Iya. Nah ini yang kadang kita masih belum paham betul ya. Ini hukum-hukum keluarga ini Mbak. Bu, ya, ya zawaj, pernikahan, ila itu kayaknya itu tadi bersumpah untuk meninggalkan istrinya. Lalu perceraian, terus itu tadi menggugat cerai pada suaminya ya. Lalu nanti ada namanya nusus. Nusus itu pembangkangan suami atau istri dalam keluarga misalnya. Nah, terus yang berikutnya iddah. Ya, masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya karena antara iddah cerai hidup, iddah cerai mati, lalu istrinya sedang hamil, atau itu kan dibahas kan di Quran kan ya. Nah, jadi ini al iddah lil mutlaqah wal armilah. Jadi apa namanya? Talak bagi yang ditinggal mati suaminya ini pada untuk janda. Lalu ada an-nafaqah wal mut'ah. Jadi tentang pemberian nafkah. Ar-radha' tentang susuan. Lalu al-haid tentang haid, ya kan? Nah, ini semua dibahas. Nah, itu ya. Sebetulnya ya PR kita ini banyak sih untuk mempelajari dan mengkaji Quran itu ya. Jadi begitu detailnya ini dibahas, tetapi kita kadang sih ya bukan nggak baca Quran sih. Kalau baca Quran insya Allah sudah setiap hari. Tetapi apakah kita sudah selesai dengan membahas semua ini? Nah itu. Jadi barangkali ya kelas ini kalau bisa ya nggak kita bubarkan lah. Maksudnya seberapapun kita usahakan untuk nanti sedapatnya. Gitu. Tetap kita lanjutkan. Nah ini Mbak jadi pembahasan-pembahasan yang ada di juz 2 surat Al-Baqarah. Masih ada lagi Mbak Novi? Jam berapa ini? Sebentar. Ini sudah 9.45. Apa kalau nggak buru-buru saya selesaikan sampai jam 10? Kalau Oke, terus berikutnya Mbak Novis. Ini tadi ta'ammal ma'i tadarrujat as-suratu tadarrujan ro'ian. Nah, sekarang kita diajak lagi untuk berefleksi dan merenungkan tentang ayat-ayat Quran ini, kata si penulis kitab ini ya. Yang pertama, coba deh mari kita renungkan surat ini, ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini mengajarkan kita tentang tahapan-tahapan apa tadarruj itu artinya itu loh Mbak. Ya bertahap lah gitu. Gradual. Secara gradual. Maka dalam teori hukum Islam itu salah satunya disebutkan bahwa kalau dalam penerapan syariat Islam itu nggak boleh frontal. Jadi harus gradual. Maka misalnya kalau kita itu berdakwah pada teman kita, itu jangan frontal, nanti lari. Jadi harus tadrijian itu, harus bertahap. Ketika dulu kok judisi minuman keras itu diharamkan di Mekah, itu kan tidak langsung terus Nabi bilang haram gitu kan? Tapi ada tahapan-tahapannya. Tahapannya pertama, misalnya ayat itu turun, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk, ya kan? Nah, terus baru setelah itu, atau ini yang kedua ya, yang pertama itu kayaknya gini, dijelaskan dulu bahwa di dalam minuman keras itu ada manfaatnya, tapi juga banyak mudorotnya, gitu kan? Jadi kayak udah disiapkan gitu loh mental masyarakat. Kalau kita mau menerapkan satu hukum, itu siapkan dulu mental masyarakat. Jangan langsung gitu. Nah, itu juga yang diterapkan dalam syariat Islam. Ketika menerangkan tentang atau memberi hukum pada haramnya
minuman keras, nah itu tidak langsung ayat turun sesungguhnya minuman keras itu haram, tidak gitu. Tapi yang pertama ayat turun terkait dengan di dalam minuman keras itu ada manfaatnya, tapi juga ada madorotnya. Jadi kan orang mulai berpikir, oh iya ya banyak manfaatnya atau madorotnya sih gitu. Terus yang kedua ayat turun itu janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah berarti kalau di luar sholat masih boleh dong gitu, kan bertahap. Baru kemudian secara tegas dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Sesungguhnya minuman keras, judi itu adalah bagian dari perbuatan setan. Nah, itu jadi ada tahapan. Nah, di juz 2 surat Al-Baqarah ini juga Allah menjelaskan tentang tahapan-tahapan itu tadi atau secara gradual itu tadi. Nah, yang pertama, tahqiqut tamyiz. Jadi realisasi dari pertimbangan itu tadi. Itu kan ketika Nabi Muhammad diminta untuk membalikkan atau apa istilahnya itu, apa sih, kiblat gitu kan, dari yang semula di Masjidil Aqsa ke Ka'bah kan gitu. Nah ini fawal liwajhaka syatrol Masjidil Haram. Jadi ada tahapan di situ. Lalu yang kedua at-tawazun fit tamyiz. Jadi yang pertama itu realisasi, yang kedua itu moderasi tadi. Jadi mengambil jalan tengah, maka inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ini nanti kayaknya saya cari tafsirannya ya. Kok ayat ini mengandung tentang keseimbangan atau moderasi? Tapi apa, Pak? Nanti coba saya cari. Dari tadi ayat yang ini kan yang tentang tawazun ini. Jadi keseimbangan dalam pertimbangan. Apa mungkin Mbak Novi mungkin pernah nggak dapat pas manasik haji Safa Marwah itu apa gitu yang terkait dengan keseimbangan atau pertengahan? Enggak ya? Belum Mungkin pernah maksudnya tahu. hikmah dari itu. Oke, nanti coba kita cari. Belum pernah dengar gitu. Ya sebenarnya kan enggak. Jadi kan dari syariat Islam itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar ritual kan. Jadi pasti ada hikmahnya gitu. Nah, kalau di ini tadi kita membahas tentang tawazun itu yang keluarnya kok ayat tentang Safa wal Marwah itu. Jadi mestinya ada pelajaran di situ yang bisa kita petik, bukan hanya sekedar ritual kita lari-lari kecil sa'i dari Safa Marwah itu gitu kan. Oke. Lalu yang ketiga al-ittijah laisa kulli syai'. Maksudnya itu gini. Jadi arah itu bukan sesuatu banget gitu loh. Maka di sini kan disebutkan laisal birra antuwalu wujuhakum qibala masyriq. Sebetulnya arah timur, selatan, barat, utara itu bukan sesuatu banget gitu. Karena yang lebih penting dari itu adalah islahun syamilun waltizamun kamil. Jadi arah itu bukan segala-galanya, tapi yang terpenting adalah islah. Islah itu memperbaiki diri. Syamil itu komprehensif. Waltizam dan ketundukan yang sempurna. Maka gini, ketika kita itu safar, lalu kita itu tidak menemukan arah kiblat, kita kan dibolehkan menghadap kemana aja. Nah gitu. Karena ayat ini mengatakan laisal birro antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, tidak. Tetapi yang terpenting itu adalah ketulusan niat untuk menjalankan ibadah, gitu kan? Ketulusan untuk memperbaiki diri, ya. Dan kita melaksanakan ibadah atau amal soleh, menjalankan kekhalifahan itu tadi dengan sempurna, dengan syamil waltizamu kamil. Nah, itu pelajarannya. Lalu yang keempat, mufradat al-islah asyamil at-tasyri'at wal ahkam. Jadi perkara-perkara islah yang menyeluruh adalah pensyariatan dan hukum-hukum. Nah, karena ini cukup panjang, Mbak. Mungkin sampai sini dulu. Bu Loli sambil menutup bisa disimpulkan nggak dari materi kita hari ini? Tadi yang kita baca 8 ya. menit. Ya, silakan. Jadi pertama tadi kita itu di dalam surat Al-Baqarah ini ada itu manusianya, jenis manusia munafik ya. Pertama kali ada kelompok manusia mukminin, kafirin sama munafikin. Ya. Kemudian
tadi kita juga belajar ini ya, bagaimana mentafsirkan ini ya, mentafsirkan Al-Quran ada dengan cara apa? Salah. Tuh, dari khalifah di muka bumi itu ada 3. Pertama, di dalam Quran ini disebutkan makmudoh ya. Maudoh, ibadah yang tata caranya udah diatur. Ya, dijadikan khalifah manusianya. Terus bertujuan istiqmal, memakmurkan bumi. Istiqmar. Istiqmar. Ya. Oh ya, Ya, itu perintah ya. makmur ya. Makmur ya, Jadi makmur dari bahasa Arab, istiqmar. Jadi peran manusia itu ibadah, istikhlaf, istiqmar. Oh iya. Beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di muka bumi dan memakmurkannya. Nah, ya, itu peran manusia. Oke, kemudian berikutnya. dalam penerapannya di dalam surat Al-Baqarah itu ada 3. Satu pada Nabi Adam, kisahnya Nabi Adam. Kedua kisahnya Bani Israel. Ketiga tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ya udah kemarin tadi yang itu bahwa di Quran ini ada pelajaran, ada hukum yang tadi kita urutin tadi yang baru disampaikan berarti. Yang terakhir itu penutupannya itu kan Innal birra manit taqo ya. Artinya yang paling kan lanjutan dari surat ini gitu kan saja ya. Ya, al-birru manit taqo. Ya. Kebaikan itu yang benar adalah orang-orang yang bertakwa, yang taat, bukan menghadapkan ke kiri atau ke kanan, ke timur atau ke barat gitu ya. Itu saja, itu aja aku tangkap. Ya. Oke, tapi suaranya agak ini. Ya, oke, baik. Ya, jadi kesimpulannya itu tadi yang kita bahas hari ini. Yang pertama bahwa di surat Al-Baqarah itu ada 3 kriteria manusia, ya, mukmin, kafir, munafik, ya. Terus kemudian peran kekhalifahan di muka bumi. Jadi Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dengan 3 peran. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Ayatnya di Adzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Yang kedua itu istikhlaf. Istikhlaf itu maksudnya sebagai khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Lalu yang ketiga istiqmar. Ketika kita ini menggantikan peran Allah di muka bumi, maka kita harus memakmurkannya ya dengan amal-amal solih. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, Quran ini di surat Al-Baqarah ini juga membahas tentang bagaimana tahapan menjalankan peran kekhalifahan itu ya dengan contoh-contohnya. Yang pertama dicontohkan oleh Nabi Adam, bagaimana ketika digoda oleh iblis, ya. Yang kedua oleh Bani Israel, di mana Allah memberikan banyak keunggulan, keistimewaan, nikmat, banyak diturunkan nabi-nabi di kalangan mereka, tetapi mereka menerimanya dengan kekafiran, pembangkangan, dan apa itu tadi? Pemungkaran lah gitu ya. Nah, itu. Maka terus kemudian Allah tarik nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu. Nah, yang ketiga, peran kekhalifahan itu dijalankan oleh Nabi Ibrahim dengan anak cucu dan keturunannya. Maka kita kan diajarkan ya ketika kita tasyahud itu kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya itu kama sholaita ala Ibrahim. Ya, itu. Kemudian apa saja sih kandungan surat Al-Baqarah? Nah, itu tadi dibahas ya. Jadi tentang kehalalan makanan, kemudian ada ayat tentang kriminalitas, ada ayat tentang keluarga. Nah, keluarga itu ada banyak istilah di situ. Ada khulu, ada tolak, ada rodoah, susuan, ada haid, dan lain sebagainya tadi. Nah, lalu terakhir itu tadi. Jadi kebaikan itu tidaklah timur barat, utara selatan, tetapi kebaikan itu adalah bagi siapa yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Mbak Novi, Mbak Ninda, Bu Loli, dan Mbak Rina, semoga yang sedikit ini bermanfaat, mengisi waktu kita, menambah pengetahuan kita tentang agama kita. Apabila ada kebenaran, itu semata dari Allah. Apabila ada kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan Al-Asr dan Kafaratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang bisa buat rangkuman lebih bagus lagi, Mbak, bisa di-share. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Jazakallah biasanya Ustazah. rajin. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Mbak Rina buat catatan ya nanti ya. Assalamualaikum.